Shalom, saudara bersukacita untuk terus setia mengikuti program Bible Study online CK7, di mana kita dibuat semakin mengerti kehendak Allah, ya walaupun dengan cara yang sederhana, tidak terlalu berat untuk dicerna, namun saya percaya kalau kita setia taat melakukan hari lepas hari, selama kita rindu seperti tanah kering merindukan datangnya hujan, maka semua firman yang kita pelajari itu sangat berguna untuk kita. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, saudara, dari Kitab Ulangan pasal yang ke-12. Tema besarnya adalah satu tempat ibadah. Mengapa Allah menginginkan bangsa Israel baik menjelang masuk ke tanah perjanjian, ya, sampai nanti mereka menduduki tanah Kanaan yang dijanjikan Tuhan, Allah menetapkan satu tempat ibadah. Kita akan pelajari juga nanti bagaimana mereka harus mempersembahkan korban-korban di satu tempat itu. Oleh sebab itu, sebelum kita lebih lanjut lagi membaca, merenungkan, dan melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan, mari kita minta kekuatan Roh Kudus, kita minta jamahan Tuhan, supaya kita diberi kemampuan untuk melaksanakan semua perintah Allah dan hukum-hukumnya ini. Kita sembah Dia, saudara. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Kepadamu kami bawa korban puji, kepadamu kami bawa korban pujian kami, hanya kepadamu, sebab Engkau segala-galanya, segala-galanya. Irala rabaya rala rabaya rala rabaya rala rabaya rala rabaya rala rabaya, irala rabaya rala rabaya rala rabaya rala rabaya rala rabaya rala rabaya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah. Persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Kami bawa korban syukur kami. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hati
bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik selama-lamanya, Engkau baik. Uralarabaya, ralarabaya, ralarabaya. Uralarabaya, ralarabaya, 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 ralarabaya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Haleluya. Haleluya Yesus. Bawaku ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu. Biar kemuliaan menghidupi hidupku, dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku.
Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu pujimu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu pujimu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Yesus, kemuliaan bagimu. Yesus, kemuliaan bagimu. Amin, Yesus. Kami mengangkat tangan kami hanya kepada Engkau, Allah satu-satunya yang kami sembah. Allah yang sudah menyelamatkan kami. Allah yang mengubah hidup kami dari yang harusnya binasa untuk dipersiapkan menerima hidup yang kekal itu. Allah yang mencukupkan, Allah yang menyediakan, Allah yang tidak pernah membuat kami kekurangan. Oleh sebab itu Bapa, biarlah pujian kami, sembah kami, dan doa-doa kami ini menjadi dupa yang harum, yang menyenangkan hati Tuhan. Dan jika sebentar kami akan melanjutkan pembelajaran kami untuk semakin mengenal Engkau sebagai Allah satu-satunya. Terangi akal budi kami Tuhan. Terangi hikmat kami, terangi pikiran kami, khususnya terangi hati kami. Supaya Roh Kudus menyatakan kehendak-Mu di dalam pembelajaran firman pada hari ini. Urapi kami Tuhan, urapi hamba-Mu. Di dalam nama Yesus, mari yang siap belajar dan merenungkan melakukan firman Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin, amin. Ulangan pasal yang ke-12 pada perikop satu tempat ibadah. Saudara, seperti yang saya katakan dalam pembukaan tadi bahwa Tuhan menginginkan, Tuhan menghendaki supaya bangsa Israel nanti ketika memasuki tanah Kanaan, masuk ke tanah yang penuh dengan susu dan madu itu, mereka menempati satu tempat dan di tengah-tengahnya ada satu tempat ibadah bagi seluruh bangsa Israel. Ya, bagi seluruh bangsa Israel. Nah, kisahnya seperti apa perintah Tuhan itu? Mari kita baca dulu dari ayat 1 sampai 7. Nanti kalau ada pelajaran-pelajaran yang penting lain kita akan baca seterusnya. Demikian firman Tuhan, satu tempat ibadah. Inilah ketetapan dan peraturan yang harus kamu lakukan dengan setia di negeri yang diberikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu untuk dimilikinya. Selama kamu hidup di muka bumi. Kamu harus memusnahkan sama sekali segala tempat di mana bangsa-bangsa yang di daerahnya kamu duduki itu beribadah kepada Allah mereka. Yakni di gunung-gunung yang tinggi, di bukit-bukit, dan di bawah setiap pohon yang rimbun. Mezbah mereka kamu harus robohkan. Tugu-tugu berhala mereka kamu remukkan. Tiang-tiang berhala mereka kamu bakar habis. Patung-patung Allah mereka kamu hancurkan. Dan nama mereka kamu hapuskan dari tempat itu. Jangan kamu berbuat seperti itu terhadap Tuhan Allahmu. Tetapi tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu dari segala sukumu sebagai kediamannya untuk menegakkan namanya di sana, tempat itulah harus kamu cari dan kesanalah harus kamu pergi. Kesanalah harus kamu membawa korban bakaran dan korban sembelihanmu, persembahan persepuluhanmu dan persembahan khususmu,
korban nazarmu dan korban sukarelamu, anak-anak sulung lembu sapimu dan kambing dombamu. Di sanalah kamu makan di hadapan Tuhan Allahmu dan bersukaria, kamu dan seisi rumahmu, karena dalam segala usahamu engkau diberkati oleh Tuhan Allahmu. Nah saudara, ini perintah Tuhan kepada bangsa Israel yang disampaikan lewat Musa. Ya. Kalau kita baca tadi bagaimana Allah menetapkan satu tempat ibadah bagi mereka. Ya. Bangsa Israel diperintahkan untuk memusnahkan semua tempat penyembahan bangsa-bangsa kafir. Penyembahan-penyembahan Allah yang mereka lakukan atau mereka dirikan. Ya. Sebab Allah akan membawa bangsa ini hanya menyembah kepada satu-satunya Allah yang benar. Ya. Satu-satunya Tuhan yang menolong mereka. Yang mengeluarkan mereka dari Mesir. Membawa mereka perjalanan di padang gurun selama 40 tahun. Dan mengizinkan mereka memasuk tanah Kanaan atau tanah perjanjian itu. Kalau bangsa Israel membiarkan mezbah-mezbah penyembahan orang kafir itu tetap ada, ini akan menggoda mereka untuk melakukan penyembahan yang tidak disukai Tuhan. Ya. Yang tidak sesuai. Ya. Atau disebut sebagai sinkretisme. Sinkretisme ini saudara, penyembahan yang dilakukan oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah yang benar. Dengan cara apa? Misalnya, mempersembahkan anak mereka disembelih supaya apa? Supaya dewanya disenangkan. Berhalanya disenangkan. Padahal itu benda mati. Tapi anak mereka sembelih. Persembahan nyawa anak kandungnya inilah ya yang dipersembahkan pada ilah-ilah asing itu. Nah, Allah larang itu. Belum lagi bagaimana cara menarik perhatian para dewa mereka dengan menoreh-noreh tubuhnya, ya, menggores-gores supaya darah keluar sehingga dewanya tertarik, kira-kira seperti itu. Dan Allah tidak suka. Itu praktek penyembahan sinkretisme. Dan itu dilakukan oleh bangsa-bangsa sekeliling Israel, saudara. Oleh sebab itu, Allah tidak mau bangsa Israel melakukan penyembahan seperti itu. Maka keluarlah titah Tuhan, keluarlah perintah Tuhan supaya mereka menyembah Allah yang benar. Di tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu. Ayat 5 itu. Ya. Kenapa saudara? Sebab bangsa Israel bukan saja diharuskan menyembah Tuhan di dalam rumah tangga mereka. Di dalam kemah-kemah pribadi, keluarga. Tidak. Tapi Tuhan juga pengen apa? Mereka berkumpul. Ya. Mereka ada suatu komunitas dalam keunitian. Ya. Yang nanti pada akhirnya ketika mereka sudah menduduki Kanaan, lalu Yerusalem direbut oleh Daud yang tadinya Yebus, dijadikan kota pusat penyembahan bagi bangsa Israel. Lalu zaman Salomo didirikan Bait Suci, disitulah nanti penyembahan, tempat satu-satunya bagi penyembahan orang Israel kepada Allah Abraham, Ishak dan Yakub itu. Memang betul-betul difokuskan saudara, di tempat itu. Tadi di ayat 5 dikatakan di tempat yang akan dipilih Tuhan. Jadi rupanya ketika kita punya iman kepada Allah, kepada Tuhan, yaitu Tuhan Yesus Kristus, ya kita diizinkan untuk berdoa, mezbah keluarga di dalam rumah tangga kita. Tapi Tuhan juga mau kita beribadah. Beribadahnya kemana? Ke tempat yang Dia tunjuk. Ya. Kita sebagai orang percaya masih memerlukan tempat umum itu. Untuk bertemu, saling bersukacita di situ. Ya. Bersama dengan orang percaya. Menyembah Allah, berseru kepadanya ya, dengan iman yang kuat, pengharapan yang sama supaya apa? Supaya kita disebut sebagai anak-anak Allah. Ya. Gereja Tuhan. Itu saudara. Nah, tempat itu harus merupakan kediamannya. Kata kediamannya artinya Allah hadir di situ. Dan apa?
tempat itu juga untuk menegakkan namanya. Jadi di tempat kediamannya itulah namanya ditegakkan. Suatu tempat di mana firman Allah sungguh-sungguh dipercaya. Roh Allah hadir di situ. Dan itu merupakan ciri khas kehidupan orang-orang percaya atau umat Tuhan. Jadi kalau Tuhan perintahkan beribadah di satu tempat ibadah, supaya apa? Supaya kita ada di dalam kediaman Allah. Dan supaya namanya ditegakkan. Disitulah kita mengeluh-elukan Tuhan. Disitulah kita fokus kepada Tuhan. Bukan kepada berhala lain. Bukan kepada tempat-tempat penyembahan yang lain. Tapi kediaman Allah yang maha tinggi itu. Yang namanya ditegakkan oleh umatnya. Nah, semua keharusan dan larangan di pasal 12 ini, saudara, dimaksudkan apa sih, saudara? Dimaksudkan supaya apa? Menjamin bahwa Tuhan satu-satunya Allah yang benar, yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub atau Israel itu, seluruh kurban dan persembahan dibawa ke situ. Ingat ya, bangsa-bangsa lain, bangsa-bangsa kafir punya banyak tempat penyembahan. Di gunung ini mereka menyembah. Di tempat tinggi seperti ini mereka menyembah. Di bawah pohon yang besar mereka menyembah. Di lautan yang luas mereka menyembah. Di tempat-tempat yang disakralkan mereka menyembah. Jadi persembahan mereka, ibadah mereka, korban-korban mereka, sesuka hati mereka bawa ke Allah yang mana yang mereka sukai. Itu orang-orang kafir punya banyak tempat penyembahan seperti itu, saudara. Mereka suka di bawah pohon yang rindang, mereka bawa ke situ. Mereka lagi pengen menyembah Allah di gunung yang tinggi, ya, dewa di situ, dia menyembah di situ, bawa korban di situ. Nah, Tuhan tidak mau praktek ibadah orang Yahudi seperti itu. Makanya Tuhan tetapkan satu tempat ibadah. Artinya disitulah satu-satunya Allah. Ya, dia berdiam diri di situ. Namanya diagungkan di situ. Dan korban-korbannya juga di situ. Bukan tempat yang lain. Saudara tahu, sampai sekarang ini, orang Yudaisme belum bisa beribadah seperti yang Tuhan perintahkan. Kenapa, saudara? Karena bait suci sudah nggak ada. Di satu sisi mereka menaati firman yang tertulis ini seperti itu, saudara. Seperti Allah memerintahkan satu tempat ibadah di bait suci yang dibangun oleh Salomo, ya, yang pernah dihancurkan oleh Nebukadnezar, orang Babel itu. Dibangun kembali oleh Esra dan Nehemia. Dihancurkan kembali oleh Jenderal Titus tahun 70. Sampai sekarang belum didirikan. Sehingga kami tidak punya tempat ibadah. Makanya mereka tidak membawa korban. Karena mereka membawa korban hanya di bait suci atau bait Allah. Saking pengen melakukan firman Allah itu seperti itu. Sebenarnya mudah bagi mereka mendirikan bait suci di tempat lain. Bisa saja. Seperti orang Samaria menyembah Allah di Gunung Gerizim. Bisa saja. Tapi oleh orang Yudaisme tidak. Harus di situ. Karena Allah tetapkan, ya, disitulah Allah perintahkan kita menyembah Allah di bait sucinya Allah itu. Nah, itu cara mereka menerjemahkan firman ini. Ketaatannya luar biasa, saudara. Ya, ketaatannya luar biasa. Mari kita lihat ya. Kita belajar juga tentang ketaatan bangsa Israel itu, tetapi juga kita belajar bagaimana Tuhan secara progresif dari zaman ke zaman Allah itu menyatakan firman-Nya seperti apa gitu. Kalau tadi satu tempat ibadah. Tapi nanti dalam perjanjian baru, saudara, Allah menetapkan bukan hanya satu tempat ibadah, tapi satu pribadi. Satu pribadi. Fokusnya bukan tempat ibadahnya, tapi fokusnya siapa yang disembah. Makanya ketika Tuhan Yesus ketemu sama perempuan Samaria,
Ya, perempuan Samaria kan punya dalih begini, kami menyembah Allah kami di gunung Gerizim ini. Ya. Lalu Yesus bilang, ya perempuan, tiba saatnya orang menyembah Allah bukan di gunung ini, gunung Gerizim, atau di Yerusalem. Waktu itu Yerusalem masih ada bait suci. Jadi tidak di gunung Gerizim dan tidak di bait suci. Karena tiba saatnya penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Artinya apa? Dulu fokusnya kepada satu tempat atau satu space. Tapi sekarang fokusnya kepada satu pribadi, Tuhan Yesus Kristus. Ini maksudnya, saudara. Nah, kita kembali ke Israel dulu ya, saudara. Bagaimana Allah memerintahkan itu kepada bangsa Israel. Israel tidak boleh memberi korban dan persembahan kepada Allah-Allah lainnya. Kalau saudara pernah baca di dalam Matius, Injil Matius ya saudara, dikatakan engkau tidak bisa mengabdi kepada dua tuan. Kepada Allah dan Mamon sekaligus. Tidak bisa. Ketika engkau menyembah Allah, engkau tidak bisa menyembah Mamon. Tapi sebaliknya, ketika engkau menyembah Mamon, kamu tidak akan pernah bisa menyembah Allah. Kita mengabdi ya kepada siapa kita membawa korban persembahan. Nah, bangsa Israel diperintahkan Tuhan di satu tempat inilah. Kamu mengabdi kepada Allah, kamu beribadah kepada Allah, di mana Allah hadir di situ dan namanya ditegakkan di situ. Kamu tidak bisa mengabdi seperti bangsa kafir mengabdi kepada ilah-ilahnya. Bagi mereka bangsa kafir, semakin banyak Allah itu akan menjadi berkat banyak buat mereka. Ya, itu kepercayaan mereka. Tapi orang Israel, umat pilihan Allah, dan sekarang buat kita semuanya, hanya ada satu Allah. Kalau zaman dulu yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub, ya itu adalah Allah yang benar, yang mengutus anaknya yang tunggal di zaman perjanjian baru, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan boleh hidup yang kekal, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sekarang fokusnya ke perintah ini kepada bangsa Israel dulu ya saudara. Nanti kita akan tahu maksud Tuhan apa di dalam perjanjian baru ini. Seakan-akan Allah memang mensentralisasi tempat ibadah. Ya kok ini kok sentralisasi ya. Dan nanti gimana orang yang ada di sana, di ujung sana, yang ada di ujung sana gimana? Ya. Pada waktu itu saudara, orang Yahudi betul-betul ke Yerusalem loh. Sebelum ada bait suci, mereka betul-betul ke kemah Musa. Ya, ke tabernakel Musa itu. Harus ke situ. Ya. Nanti ada perjalanannya, akan tunjukkan nanti. Saya akan ceritakan itu. Tapi sudah lihat, memang seakan-akan Allah mensentralisasi tempat ibadah. Namun kalau kita pahami dengan sungguh-sungguh, sebenarnya Allah menginginkan umatnya taat dengan seksama terhadap hukum dan perintahnya. Semua tempat penyembahan berhala orang-orang Kanaan harus dihancurkan sampai tidak ada sisa. Bahkan eksistensi Kanaan akan dilenyapkan. Orang-orang tadi dikatakannya akan dilenyapkan. Sebagai gantinya nama Allah akan ditegakkan di situ. Ini maksudnya. Ya, memang Allah mensentralisasi itu. Karena bangsa Israel butuh dituntun. Butuh dibawa Tuhan kepada sebuah kekhususan. Mereka akan jadi bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Imamat yang rajani. Yang olehnya nanti banyak orang akan percaya kepada Allah Abraham, Ishak dan Yakub itu. Itu tujuannya, saudara. Jadi kalau seolah-olah Allah mensentralisasi, memang betul. Ya, supaya jadi satu tempat. Bawa korban di situ. Sebab Allah hadir di situ. Namanya ditegakkan. Dan dari situlah nanti akan menyebar kebenaran, jalan, dan hidup bagi banyak orang. Itu eksistensi, sentralisasi tempat ibadah. Ya, sekali lagi, bangsa Israel tidak boleh lagi ada pengorbanan di mezbah lokal. Suku Yehuda nggak boleh bikin tempat penyembahan sendiri. Suku Simeon tidak boleh bikin tempat penyembahan sendiri. Suku Naftali tidak boleh bikin tempat pemujaan Allah sendiri. Tidak.
semua suku Israel satu tempat ibadah. Ini maksudnya, saudara. Nah, saudara, kalau saya ceritakan tentang perjalanan ya, tentang bagaimana bangsa Israel harus satu tempat ibadah. Ingat ya, sebelum ada bait suci, tempat ibadah mereka seperti yang Tuhan perintahkan dibuat oleh Musa tentang tabernakel itu, atau tabut perjanjian. Ya, kemanapun tabut perjanjian itu berjalan, kemanapun tabut perjanjian itu melangkah, di sanalah orang Israel beribadah. Satu kali tabut perjanjian pernah ke kota Gilgal. Disitulah bangsa Israel menyembah Allah di Gilgal itu. Pernah juga ke Sikem. Kesanalah bangsa Israel memuji dan menyembah Tuhan, membawa korban persembahan. Pernah juga tinggal di Silo, itu tabernakel. Di situ juga bangsa Israel beribadah. Juga sekali pernah ke Betel, ya, ke Kiryat Yearim. Tabut Allah ada di situ. Ya, mereka beribadah di situ. Sebab tadi kuncinya ya, kuncinya kehadiran Allah di mana dan namanya ditekan di mana, disitulah bangsa Israel menyembah. Dilambangkan dengan tabernakel. Ya, tempat penyembahan orang Israel. Di Gilgal, Sikem, Shilo, Betel, Kiryat Yearim. Mereka datangi semuanya karena mereka melakukan perintah Tuhan ini. Dan nanti saudara, pada akhirnya tabernakel itu secara permanen, kalau tadi kan pindah-pindah ya, secara permanen dibangun oleh Salomo. Tadinya Daud yang pengen membangun tapi Tuhan tidak perbolehkan. Sebab tangan Daud penuh dengan lumuran darah. Ya, itu dianggap tidak layak membangun tempat kudusnya Tuhan. Makanya Daud menyediakan bahannya, Salomo yang mendirikannya, disebut sebagai bait suci Salomo. Daud menaklukkan kota Yebus atau benteng Yebus untuk mempersiapkan tempat penyembahan yang satu itu. Lalu Daud membawa tabut Allah ke Yerusalem. Ya, sebelum ada bait suci, tabut Allah dibawa ke Yerusalem. Ya, itu ya. Pernah ingat ya saudara? Saudara pernah baca ya, mampir di rumah Obed-Edom, 3 bulan lamanya mereka diberkati. Daud harus bawa mereka dari rumah Obed-Edom ke Yerusalem. Lalu disitulah Daud ya membeli sebuah tempat ya dari seorang Israel namanya Aruna. Dibangunlah bait suci dan disitulah tempat ibadah satu-satunya orang Yahudi pada waktu itu. Dan sampai sekarang, kalau mereka disebut sebagai orang Yudaisme, mereka sedang menanti-nantikan pembangunan bait suci, satu tempat ibadah yang akan dilakukan oleh bangsa Israel. Disitulah mereka akan membawa korban-korban syukur kepada Allah. Sekarang nggak ada, saudara. Sekarang mereka sedang meratap. Di mana? Di tembok barat atau tembok ratapan itu. Ratapan mereka minta, Tuhan izinkan kami membangun bait suci yang ketiga. Izinkan kami membangun bait suci yang ketiga. Di tempat di mana Abraham mempersembahkan Ishak pada waktu itu. Di Gunung Muria. Yang dipercaya di tempat Salomo membangun itu. Yang sekarang sudah tidak ada lagi bait suci. Berdiri 2 masjid itu, saudara. Itu kerinduan mereka sesuai dengan perintah Allah di Ulangan pasal 12 ini. Nah sekarang implementasinya kepada kita seperti apa satu tempat ibadah itu? Secara singkat saya mau katakan. Nomor 1. Tempat di mana Allah hadir, disitulah tempat kita memuji dan menyembah Tuhan. Di rumah bisa, ya saat teduh kita. Tapi Tuhan perintahkan juga untuk beribadah. Jangan kamu tinggalkan persekutuan dengan orang-orang percaya. Tempat ibadah di mana itu? Ya gereja. Gereja di mana saudara beribadah, saudara bertumbuh, saudara diberkati, melayani di situ, disitulah Tuhan tetapkan. Ya disitulah saudara beribadah. Diberkati di situ, melayani di situ, bawa korban-korban juga di situ. Ini prinsipnya seperti ini, saudara. Jadi yang pertama, tempat di mana Tuhan pimpin saudara untuk beribadah, ke situlah Tuhan mau kita beribadah.
Ya tentunya tidak satu tempat untuk seluruh manusia, seluruh bumi ini ya nggak bisa, saudara. Ya, itu. Yang kedua, tempat penyembahan ya tidak sepenting sosok yang disembah, yaitu Yesus. Artinya begini, sekalipun saya ditempatkan Tuhan di gereja CK7. Ya, beberapa cabang kan ada itu. Ya, jadi saya memang sudah ditetapkan Tuhan untuk beribadah di situ. Ya saya beribadah di situ, namanya ditegakkan di situ. Gitu. Tetapi yang saya sembah, ya, yang saya utamakan bukan tempatnya, tapi sosok yang saya sembah, Yesus. Jadi kalau saya beribadah di cabang yang ini, Yesus ada di situ kok. Saya beribadah atau melayani di cabang yang situ, ada di situ juga. Dulu satu tempat, sekarang satu sosok. Namanya siapa? Yesus. Nah, saudara ditempatkan Tuhan di mana? Di gereja mana? Di wilayah mana? Gereja lokal saudara apa? Disitulah engkau beribadah, engkau diberkati, engkau melayani, dan engkau membawa korban-korban kepada Tuhan. Korban pujian, penyembahan, korban-korban syukurmu, persepuluhanmu, korban-korban yang lain, bawa ke situ. Ini intinya. Kalau dulu bangsa Israel dilarang untuk beribadah seperti bangsa-bangsa lain, sekarang kita dilarang Tuhan untuk beribadah kepada ilah-ilah lain. Hanya ada satu Tuhan. Hanya ada satu Tuhan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, pastikan. Nomor satu, saudara beribadah. Saudara punya gereja lokal. Ya. Yang kedua, ya, tempatnya yang Tuhan pilih. Bukan semau-maunya kita. Bukan semau hasrat kita, tapi Tuhan. Dan yang ketiga, kemana engkau beribadah, engkau melayani, engkau diberkati, dan engkau membawa korban persembahan, disitulah Tuhan tetapkan kita menjadi umatnya. Jadi, kalau di Perjanjian Lama ada satu tempat ibadah, sekarang kita mengerti, sekarang satu pribadi yang kita sembah, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kita layani Dia, kita puji Dia, kita bawa korban-korban kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan itulah Ulangan pasal yang ke-12. Kita tundukkan kepala. Bapa, terima kasih. Kami ucap syukur untuk anugerah-Mu, untuk pengertian firman Tuhan pada hari ini. Pada waktu itu Engkau memperingatkan bangsa Israel lewat Musa supaya mereka hanya menetapkan satu tempat ibadah. Yang zaman Musa disebut tabernakel Musa. Zaman Salomo adalah bait sucinya Salomo. Dan betul-betul bangsa Israel menaati itu. Dan mereka diberkati. Sesuai dengan zaman kami ya Tuhan. Engkau menetapkan kami untuk beribadah hanya kepada satu Allah. Yaitu di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Juru selamat kami. Mesias anak Allah yang hidup itu. Itulah satu Mesias, satu juru selamat, tidak ada yang lain. Sekalipun kami berbeda tempat ibadah, kami ada gereja lokal kami masing-masing, tapi sesungguhnya di gereja dimanapun kami beribadah, kami menyembah satu Allah, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu Bapak ingatkan kami, kalau kami ada di gereja lokal A, maka kami di situ kami beribadah, kami memuji menyembah Tuhan. Kami digembalakan, kami diberkati, kami melayani, dan ke situ juga kami membawa korban-korban persembahan kami. Terima kasih Bapa untuk pelajaran peringatan-Mu, supaya kami tetap setia kepada Allah, yaitu lewat Yesus Kristus Tuhan kami. Seperti Engkau memberkati Israel kalau mereka taat dan setia, demikianlah Engkau memberkati kami kalau kami taat dan setia kepada firman-Mu. Berkati anak-anak-Mu, berkati keluarga demi keluarga, berkati pekerjaan usaha bisnis anak-anak-Mu. Berkati pelayanan kami. Berkati persembahan kami ya Tuhan. Kami percaya berkat Allah melimpah untuk kami semuanya. Dan sebelum kami berpisah, kami siapkan hati kami terima berkat yang daripada-Mu. Kekasih-kekasih Kristus arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat kasih anugerah dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah. Di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus.
dan persekutuan yang manis dalam Roh Kudus menyertai kita semuanya. Mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita semuanya. Bertemu di awan-awan yang permai. Menikmati kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Yang diberkati, sama-sama kita katakan amin, 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 amin. Tuhan Yesus memberkati.